Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jabir dari IAT 6A, menjawab soal UAS Makul Orientalisme pada hari ini, di mana ada 5 soal dan soal ini bagi saya berkaitan satu antara lain. Jadi saya menjawab secara keseluruhan. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Ujian akhir semester Makul Orientalisme akan saya jawab pada hari ini. Bahwa manusia dan budaya tidak dapat dipisahkan adalah suatu kenyataan universal yang tidak perlu langsung dipermasalahkan. Akan tetapi bila kita dalam budaya mutakhir melihat darah pembangunan disertai arus pengendalian teknologi, kemudian dihadapkan pada pola-pola dan gaya hidup konsumtif, ya bahasanya itu konsumtif, maka sudah saatnya kiranya untuk memperhatikan masalah manusia dan budaya. Sebagai suatu objek sebagai subjek menghadapi objek-objek dalam lingkungannya, itu maksud saya. Di sini letak sumbangan suatu orientalisasi filsafat yang sebagai orientasinya dapat memberi suatu kerangka referensi untuk meneliti fenomena-fenomena budaya di lingkungan kita, gitu. Khususnya di mana di suatu pihak pengendalian teknologi menjadi sumber daya utama bagi pembangunan. Di lain pihak, manusia harus meningkatkan seleksi terhadap pengendalian teknologi sekarang ini, seperti itu. Dalam ini saya langsung jawab nomor 2. Dalam sistematik filsafat, maka bidang filsafat tentang manusia mengetengahkan kodrat manusia adalah pada subjektivitas sebagai suatu subjek atau saya di satu pihak, seperti itu. Di lain pihak pula pada kehidupan budayanya, sehingga semakin menarik untuk memasalahkan bersama kedua kodrat manusia akte dalam budaya ini. Oleh karena itu, seperti cabang-cabang ilmu Islam lainnya, filsafat Islam bersumber dari Al-Quran dan Hadis, itu pasti. Di samping sumber historisnya, para filosofi Islam sejak Al-Kindi hingga Al-Allamah At-Tabai, maksud kami At-Tabari atau At-Tabai, gitulah, menarik pemikiran-pemikirannya dari Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama, seperti itu. Dan di sini saya menjawab soal berikutnya, analisis atas kerangka falsafah Al-Attas dan Al-Faruqi, kalau nggak salah tadi soalnya, ya, Al-Faruqi menunjukkan bahwa mereka ini memiliki asumsi yang sama berhubungan ilmu dan sudut epistemologi, maksud kami, ya seperti itu kurang lebih bahasanya. Mereka percaya bahwa ilmu tidak bebas dan nilai dan ia sebenarnya boleh dipengaruhi. Sebenarnya tujuan ilmu adalah satu dan sama dengan konsep ilmu mereka, bersandar kepada prinsip metafisik, antropologi, epistemologi, dan aksiologi. Seperti itu yang saya baca tadi jawabannya, dengan konsep tahwid sebagai kuncinya, seperti itu. Mereka juga yakin bahwa Tuhan adalah sumber asal segala ilmu, bahwa ilmu adalah asas bagi kepercayaan dan amal soleh,
bahkan keduanya ini bersepakat bahwa akan masalah umat Islam terletak pada sistematis pendidikan mereka. Seperti itu, khususnya masalah dengan ilmu kontemporer, di mana penyelesaiannya terletak dalam islamisasi ilmu pengetahuan kini. Seperti itu, mereka sepakat dengan konsep islamisasi kontemporer ini, yaitu suatu pembedahan atas ilmu modern perlu dilakukan supaya unsur-unsur buruk dan tercemar dihapuskan, dianalisa, tafsir ulang untuk disesuaikan dengan pandangan nilai Islam masa kini. Pada dasarnya semua proper ide Islam itu, khususnya Al-Attas dan Al-Furuqi, ya, dan meyakini bahwa ilmu bukanlah netral atau bebas nilai. Tujuan adalah usaha mereka sama, dan konsep islamisasi ilmu mereka bahwa adalah bertunjang kepada prinsip-prinsip metafisik, epistemologi, dan lain sebagainya. Tapi semua ini tetap dalam koridor Al-Quran dan hadis. Terus soal yang terakhir, bagaimana kita sebagai sarjana Islam menghadapi keadaan atau soal yang kelima tadi. Sebenarnya mau ilmu apapun yang dicairkan di dalam masyarakat itu sah-sah saja dan boleh-boleh saja. Namun seperti beberapa pembahasan di atas, sesuai dengan koridor atau norma-norma yang ada pada saat ini. Pertama, misalnya kalau ini ajaran barat kita masukkan ke Indonesia, itu sah-sah saja. Namun kembali ke latar belakang tadi saya bilang, apabila sesuai dengan koridor, asas-asas, norma-norma, ya itu sah-sah saja dengan bertujuan untuk menambah wawasan kita. Terus apabila ilmu ini hanya mendapat kemudarat, hanya menimbulkan perpecahan misalnya, itu tidak boleh diterapkan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.